Berhenti ukur kehebatan Tuhan cuma dari berkat dan kesembuhan. Kalau karaktermu nggak berubah, teologiamu itu palsu. Saudaraku sekalian, berbicara mengenai kedahsyatan Allah, biasanya orang hanya menghubungkan dengan keberadaan kuasa Allah yang melampaui segala sesuatu. Kuasa Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, Allah bisa memecahkannya. Penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan, Allah sanggup menyembuhkannya. Apalagi kalau kita membaca perjalanan sejarah bangsa Israel. Begitu banyak perbuatan dan tindakan Allah yang luar biasa, yang spektakuler, saudaraku. Jadi berbicara mengenai kedahsyatan Allah, biasanya orang hanya menghubungkan dengan keberadaan kuasa, kedikdayaan Allah yang melampaui segala sesuatu. Tetapi tidak menghubungkan dengan kesuciannya. Saya percaya Allah lebih senang kalau kita berbicara mengenai kedahsyatan Allah, kita hubungkan dengan karakternya yang agung. Karakter Allah yang mulia, pribadi Allah yang mengagumkan, dan kesucian Allah yang dahsyat. Di dalam kesuciannya, di dalam keagungan karakternya, Allah mengendaki umat pilihan untuk berkeadaan seperti dirinya, saudaraku. Allah mengendaki umat berkeberadaan karakternya seperti Allah. Coba renungkan Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang tua. Apakah kita lebih puas anak kita berbicara tentang banyaknya uang yang dimiliki orang tua, relasi pejabat yang dimiliki orang tua, kemampuan fisik, jasmani yang dimiliki orang tua, dibanding kalau anak berbicara mengenai karakter moral orang tuanya yang baik? Orang tua yang baik pasti lebih senang kalau anaknya berbicara mengenai keunggulan, mengenai supremasi orang tuanya dikaitkan dengan moral, karakter, kepribadian daripada kemampuan-kemampuan fisik. Kecuali orang tua yang tidak sehat jiwanya. Kecuali orang tua yang memang moralnya buruk, ia akan merasa tersanjung kalau anaknya berbicara mengenai kelebihan-kelebihan yang dia miliki, yang terkait dengan kemampuan-kemampuan secara fisik, secara materi. Nah, Allah kita, kekayaannya tidak terbatas. Ia tidak membutuhkan pujian sanjungan yang terkait dengan kemampuan kedikdayaannya secara fisik. Allah lebih menyukai kalau anak-anaknya berbicara mengenai kekudusan Allah, kesucian Allah. Saudaraku, kalau di perjanjian lama memang Allah memproklamirkan diri kepada bangsa-bangsa bahwa Dia Allah yang perkasa, melebihi Allah-Allah bangsa lain, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disebut Elohim Yahweh.
Nah, pada waktu mana, saudaraku, belum ada banyak agama samawi seperti hari ini. Agama samawi, agama yang juga mempercayai adanya Allah yang esa, yang mempercayai adanya Allah di langit, di surga, Allah yang memberikan hukum, Allah yang akan menghakimi, mengadili, dan yang akan memasukkan orang ke neraka atau ke surga. Ya, dulu belum ada agama samawi seperti hari ini. Sekarang hari ini ada agama-agama yang juga memperkenalkan Allah yang esa. Ya, sama. Atribut-atribut utamanya sama. Allah yang esa, Allah yang di surga, Allah yang menghakimi, Allah yang memiliki surga dan berkuasa orang membuang ke neraka, yang memberi hukum. Allah tidak perlu lagi menunjukkan keperkasaannya. Dan kenyataannya, saudaraku, agama-agama samawi manapun juga bisa membuktikan yang dipercayai itu benar. Dengan mujizat, dengan kemajuan yang bisa dicapai. Jadi kalau ibarat sebuah persaingan, sekarang tidak lagi persaingan yang ditinjau dari kekuatan fisik. Kalau bangsa Israel atau di zaman Perjanjian Lama, ya masih berlaku lagu Allah mana seperti Allahku, yang dikaitkan dengan kekuatan fisik. Allah kita heran dan besar, yang dikaitkan dengan kekuatan fisik. There is none like you, tidak ada yang lain selain engkau. Itu bisa dikaitkan dengan berkat-berkatnya, ya. Dia menjadikan kita kepala bukan ekor. Itu bangsa Israel. Dia memberkati berlimpah-limpah. Itu bangsa Israel. Tetapi kalau kehidupan umat perjanjian baru sudah beda, saudaraku. Nah, yang ini loh banyak orang melakukan kesalahan, saudara. Orang Kristen yang beralam pikir bangsa Israel, seakan-akan orang Kristen itu bisa mengintimasi dengan bangsa Israel. Tidak bisa. Itu salah. Itu keliru. Ya. Hal yang prinsip saja sudah beda. Soal ibadah saja bagi umat perjanjian baru sudah di dalam roh dan kebenaran. Saya tidak anti liturgi, saudara. Kita juga di sini mengadakan liturgi kan. Ini tata cara pertemuan bersama ini. Tetapi bagi orang percaya, liturgi itu sebenarnya adalah perjalanan hidup setiap hari. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sudah beda sekali, saudara. Ya, sudah beda. Kalau kita mau menyamakan diri kita dengan bangsa Israel, mundur, saudara. Jadi mundur, dan ini salah. Orang percaya itu memiliki habitat yang berbeda. Bangsa Israel ini masih ada di dalam habitat keberagamaan. Tetapi kalau orang percaya itu sudah jalan hidup. Jalan hidupnya bukan jalan hukum, tapi jalan hidup anak Allah yang teladan atau contohnya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu
sama seperti aku kudus. Kalau bangsa Israel ya saudara, mereka mengemban amanat dari Tuhan. Bagaimana mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, dan mereka bisa mempertahankan Kanaan karena dari bangsa itu akan lahir Mesias atau juru selamat, saudaraku. Ya. Itu bangsa Israel. Tetapi kalau orang percaya itu bukan begitu. Orang percaya itu dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, bagaimana Allah yang benar itu? Kalau zaman dulu sebelum ada agama-agama samawi, yang ada cuma satu, agama Yahudi. Siapa Allah yang benar? Itulah Allahnya Abraham, yang disebut Elohim Yahweh. Tapi sekarang sudah ada agama-agama samawi. Kalau ditanya siapakah Allah yang benar, masing-masing akan mengaku kami punya Allah yang benar. Pertanyaannya harus mulai diubah. Bagaimana Allah yang benar? Jadi perbuatanmu itu nanti akan nampak kebenaran agamamu. Perbuatanmu akan membuktikan kebenaran teologiamu. Ya, dan ini memang membutuhkan waktu, saudaraku. Kalau seseorang benar-benar menyadari hal ini, saudaraku, bahwa kita, orang percaya itu dipanggil untuk menjadi saksi. Kita tidak usah berkelahi dengan tetangga secara doktrinal dalam perdebatan-perdebatan mengenai siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Karena masing-masing memiliki kitab suci yang diyakini wahyu dari Allah. Yang ada nanti pasti friksi, ya, pertikaian, saudaraku. Tetapi kita dipanggil menjadi saksi untuk membuktikan bagaimana Allah yang benar itu. Kalau zaman dulu belum ada produk, maksud saya belum banyak orang yang menghasilkan produk itu, hanya satu saja. Agama samawi, agama Yahudi. Ini loh Allah yang esa. Hanya satu agama yang memiliki produk itu. Sementara agama-agama lain lebih bersifat politeisme. Poli, banyak, teisme, Tuhan. Jadi banyak dewa-dewa atau Tuhan. Ya, dewa-dewa atau Tuhan. Bangsa Israel sendiri yang monoteisme. Nah, sekarang banyak agama juga monoteisme. Nah, sekarang bagaimana Allahmu yang mono itu? Tidak usah didebatkan dengan perdebatan-perdebatan. Pasti nanti kita melukai orang, saudara. Mestinya kita dengan senyap, tetapi nyata dalam perilaku untuk menunjukkan siapa, maksud saya bagaimana Allah yang benar itu. Itulah sebabnya di Injil Matius 5 ayat 48, jelas Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 16 mengatakan, mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Jadi perbuatanmu akan membuktikan siapa Allah yang benar itu. Dan bagaimana Allah yang benar itu, saudaraku.